Mengangkat dua tamu saya ya, dua orang traveler, satu Ibu Reni Aulia yang traveling dengan cara yang sangat murah, pernah 9 bulan traveling di Eropa cuman menghabiskan 80 juta. Kemudian ada Ibu Pianka yang sudah traveling solo ya, perempuan ke 164 negara. Ini ada local heroes saya pikir ya, sepasang suami istri menamakan dirinya Jajago. Saya nggak tahu Jajago apa, saya juga nggak tahu siapa mereka satu persatu. Yang menghabiskan waktu sudah berbulan-bulan mereka traveling naik mobil kanvas yang mereka desain sendiri ya, dan sudah traveling di lebih dari saya pikir belasan provinsi. Saya dengar mereka sudah dekat. Jajago keliling Indonesia. Sini. Ya. Siap? Waduh. Oh. Ini siapa namanya? Halo Om, Riana. Riana. Kamu suka begini-gini? Oh bukan ya? Bukan. Ini suaminya? Iya. Siapa namanya? Kojon. Kojon? Iya. Iyalah, masa berjalan belum suami istri? Iya. Suami istri. Jadi ini mobil kanvasnya? Iya. Bukan? Iya. Bukan dong? Boleh dibuka? Boleh, silakan. Ayo. Stupid juga ya. Lumayan untuk berdua. Jadi mereka tidur, ada tempat tidur dalam kalau boleh dilihat. Oh bisa di sana juga. Iya. Ini tempat tidur. Boleh aja dilihat. Ada apa lagi dalam? Dapur. Iya, ada dapur. Oke. Terus apa lagi? Oh ya, ini tangga untuk akses masuk ke dalam. Tangga elektrik. Buat sendiri semua? Iya, kita custom semua. Ini made in Oke. Kalimantan Barat. Nah, ini Mereka berasal dari Pontianak katanya? Iya. Ini tuh bawa motor, Om Helmi. Untuk apa? Bawa motor. Kalau bawa motor? Kan Kalimantan kan memang jalannya banyak rusak, jadi kita lebih banyak pakai motor. Pakai motor. Pelosok. Oke. Ini kalau Terus? ini romani kita. Kita motor ya. Nah. Jadi kalau kita mandi di sini. Yang benar. Iya, ini kan ada akses untuk ini untuk taruh gorden, Om Helmi. Ini buat taruh gorden. Oke. Ini ke bawah. Airnya dari? Kita letaki air, ini kan ada colokan airnya, Om. Aha. Jadi kalau kita tinggal tarik keluar, ini gudang. Nah, ini gudangnya. Jadi mereka mandi di sini? Iya. Ini apa gudang? Iya, gudang. Gudang serbaguna. Bentar ya. Jadi kalau kita nggak pakai ini jadi meja. Ini meja buat kita outdoor. Itu outdoor, tuh makan di sini Iya. ya? Makan. Nah, ini kalau kita untuk perbaiki barang sini. Nah, Nih, lengkap semua nih. Toolsnya semua lengkap di sini. terus untuk Iya. hujan, ini- Gas ya. Ini oleh-oleh dari Kalimantan Barat, Kalimantan. Kompor di mana kompor? Kompornya di dalam. Itu Kompor di dalam. Kalau yang masa indoor. Oke. Nah, ini kalau kita di luar mau mandi, nah ini keluar ini doang. Mandi. Mandi. Ini kan Coba. ada colokan di atas tuh. Ada colokan di atas. Ini kayak colokan tuh. Coba sayang. keluar Coba dulu. coba Iya. dong, coba dong. Nyalakan Riana air udah dulu. mandi? Udah mandi, Om, aman. Oke. Ya. Coba, Bentar. langsung. Coba deh. Tekan tombolnya, Pak. Ke air natakan kan? Ke air lagi. Jadi tengah hutan mandi pakai ginian. Kita di pantai dulu sering. Jadi kalau Riana mandi, kamu yang jagain. Jadi kalau saya Kalau- mandi, dia jagain. Kalau kamu siapa juga yang mau ngintip kalau saya. Kalau tahu. Oke. Mandi kan saya. Jadi pakai itu ya. Iya, pakai apa gorden. Gorden. Ini mandi di pantai. Ini bisa untuk kita mandi, cuci baju, untuk cuci piring semua di sini. Udah berapa lama traveling pakai ginian? Kita kalau pakai mobil baru setahun lebih. Baru setahun lebih. Sebelumnya kita backpacker. Oke, kita ngobrol. Ya, selamat datang Riana. Ya, Kojon selamat ya? datang. Iya. Udah berapa lama nikah? Udah 6 tahun, Om. 6 tahun. Traveling udah berapa lama? Traveling sih udah 3 tahun ya. Udah 3 tahun. Kalau Tapi yang pakai camper sini udah 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. 1,5 tahun lah. 1,5 tahun. Iya. Oke. Ini dibangun sendiri aja? Iya, dibawa sendiri Nah, di Kalimantan Barat. emang lu arsitek? Nggak juga? Enggak, kita itu sembarangan buat itu. Makanya 2-3 kali bongkar.
Oh. Jadi kita beli unit itu di Jakarta. Itu kan mobil bekas bank. Bank Bekas keliling. bank, oke, bank keliling. pilot. Enggak toilet tadi. Mungkin dia kayak apa, revitalisasi peremajaan lah. Jadi kan Oke. dia lelang kan. Oke. Nah, ada yang jual di Facebook. Ya udah Terus? kita beli dari Jakarta. Nah, kita kirim ke Pontianak buat dibangun. Berapa beliin dulu? Dulu kita beli di 100 juta 100 juta. Heeh. Iya. Habis berapa? untuk dalamannya. Ya. Kita Untuk rombak ngerenov. total dalaman itu hampir 200. 200. Iya. 200. Untungnya ada sumbangan. Kalau kami itu kan subscriber kami kan bilang Bada Boy. Ada yang nyumbang aki, ada yang nyumbang untuk kipas, ya Apa lumayan. tuh Bada Boy? Bada Boy itu panggilan kami untuk subscriber setia. Bada Boy ya gitu. Oh, jadi dibangun sendiri. Bangun sendiri. Oke. Dalam tadi ada tempat tidur. Tempat tidur, ada apa? Ada wastafel, wastafel. ada freezer. Dapur Terus, ya, semua. dapur Itu juga ruang ada. kerja juga sana, ruang makan di sana, plus ada toilet untuk mandi ada. Oh, mandi. Kalau toilet kemana? Turun. Toilet kita numpang di SPBU atau di Indomaret. Udah marah. Kalau Iya. ada, kalau tak ada ya kita ke Di rumah warga. Rumah warga. Ya, rumah warga. Pernah di bawah pohon nggak? Pernah sih. Yang mana? Di Kalimantan kalau kita masuk hutan kan pasti kan nggak ada toilet. Jadi Ini mau gak mau di Iya. bawah hutan. Makanya kita bawa cangkul. apa? Kita bawa cangkul kecil stop. Oh gitu. Heeh. Iya. Jadi kalau dia ke semak-semak saya jagain di tepi. Itu kalau Oh, terpencil kamu banget. pernah Pernah. buang BB di Sering. Sering Kalau lah. di Kalimantan kalau kita masuk hutan kan jarang banget ada WC. kebayang. Kalau cowok sih nggak apa-apa. Cowok mah kalau pipis cari pohon besar juga. Oh iya, Iya. kelar. Kalau cewek agak. Oke, saya harus standby di belakang buat jagain. Jadi saya bawa kayak handuk besar gitu kan. Saya jagain itu di jalan. Jadi kalau dia mandi saya juga jagain di luar. Ada tempat mandi tadi di belakang ya? Ada di belakang. Cuma kami udah jarang pakai karena ternyata pas dari luar tuh ada bayangannya Om. Jadi kan agak gimana gitu. Oh, lagi lebih mandi seksi lagi bayangan dari luar ya? Iya, agak bahaya. Jadi Kalau lu mandi nggak ada yang ngeliat nggak kan? ada yang lihat. Jadi ada berapa provinsi? Kita total 12-13 provinsi ya. Iya. 12-13 sekitar gitu. provinsi. Start dari Kalbar, Kita sari Kalbar. Iya. Pontianak. Orang Pontianak. Ponti kan ya? Pontianak. Ponti. Ponti itu kuntilanak tuh artinya. Oh, iya. Pontianak. Asal mulanya. Terus dari Pontianak kemana? Kita lanjut dari Ponti kita ke Entikong dulu, perbatasan Entikong. Malaysia. Iya. Perbatasan Malaysia, oke. Terus Kita maunya dari atas tuh nyebrang dari Sarawak, Brunei sampai ke Kaltara kan. Oh. Cuma mobil kami dilarang masuk. Iya. Oh, mobil sama pemerintah Malaysia dilarang masuk. Karena Iya. mobil kita kan dia ngomong gini, awak punya kereta tuh kereta niaga. Mobil tuh adalah mobil niaga, mobil jualan. Oke. Aku bilang bukan, ini mobil camper van. Cuma kan memang SNK kita di Indonesia masih tulisan Delvan. Mobil niaga lah, masih kayak Grand Max gitu kan. Oke. Jadi dia bilang nggak boleh masuk. Yang boleh masuk cuma mobil kayak komersial biasa, mobil passenger, Avanza, Innova semua boleh masuk. Ada Mobil tur Malaysia. Iya. Jadi gagal lah. Kita ketika Iya. perbatasan tiga ditolak. Entikong ditolak, di Arut ditolak, kita ke perbatasan yang Kaltara juga ditolak. Jadi kami turunlah dari Kalbar, turunlah ke Kalteng, Kalsel, Kaltim, nah, lanjut sampai IKN, sampai Kaltara juga kita baru dari bawah keluar. Satu provinsi Kalimantan kan besar-besar ya? Oh ya, luas sekali ya saya. Iya, lumayan gede itu Kalimantan. Luas, banyak hutannya sih. Iya, hutannya. Iya, betul hutannya. Menghabiskan gede. waktu berapa lama ya satu provinsi? Kita Satu provinsi saat tergantung ya. Aku itu kemarin Kalimantan itu 8 bulan, satu pulau, 8 bulan. Wow. Heeh. Habis di Kalimantan aja ya? Iya. Lama, karena kita masuk Soalnya ke kita pelosok. kan masuk sampai ke pelosok kan, pakai motor. Oh, jadi nih di belakangnya ada motor. Ah, Motor Iya. pakai motor apa? Honda Beat. Honda Beat, cari yang paling ringan, soalnya nggak bisa terlalu berat. Oh, karena ditaruh di Belakang. Di Belakang. belakang. Iya. Jadi kalau udah mau masuk pakai motor, mobilnya dititip. Ya. Iya, dititip. Titip kemana biasanya? Biasanya kita nitipnya di polsek. Polsek. Iya. Aman punya ya? Lebih aman. Sama. Kami juga tidur di polsek selalu. Tidur tuh polsek. Oh gitu. Saya dulu sempat tidur di non polsek, saya kayak tidurnya kayak di Iya. pantai, di gunung gitu, di mana itu. Kurang aman. Kadang-kadang malam-malam ada yang ngetokin. Agak serem. Ngetok. Ngetok. Iya, Orang apa ngetokin. orang? Orang warga sih. Semoga itu orang ya. Aku itu orang aku tak takut. Yang takut tuh kalau udah ketok tak ada orangnya. Oh, udah. Pernah kejadian yang semengerikan apa sih? Apa Riana? Yang pernah dia dialamin selama perjalanan? Kalau yang mengerikan, kalau mistis itu nggak ada. Soalnya mungkin karena kita nggak terlalu sensitif kali ya. Dan kita juga nggak bisa ngelihat. Jadi aman-aman Aman-aman aja sih. aja. Heeh. Bari kena hadang kemarin ya. Mungkin, tapi kalau untuk apa sih, kepercayaan sih Kalimantan sih mungkin masih banyak.
Kayak Apalagi terutama di pelosok-pelosok dalam, misalnya nggak boleh masak terasi, nggak boleh bawa telur, telurnya nggak boleh buang ke sungai, itu masih banyak banget. Oh itu sangat diperhatikan ya setiap Ya, kali traveling. setiap kali masuk ke Kawasan, suatu suatu desa daerah, atau apapun, Nanya. kita pasti selalu nanya, pantangannya apa? Misalnya harus cuci muka 3 kali atau apa gitu. Itu diikutin selalu. Iya, selalu diikutin. Soalnya agak takut kejadian kalau nggak diikutin. Ritual yang seaneh apa yang pernah dijalanin? Paling kita masuk sungai pasti harus suruh cuci muka 3 kali. Di sungai beda. Contoh kayak sungai coklat nih. Lo masuk ke sungai gambut yang merah. Nah harus cuci muka 3 kali. Iya. Lalu kalau kita kayak habis lihat mandau nih. Kalau mandaunya ada isi, Di Kita Kalimantan, harus ya. gigit, gini kan, gigit lalu terus gini. taruh di atas kepala. Biar kita nggak sakit katanya. Karena Iya. ada isi. Mandaunya punya mereka, Iya, dipinjemin. punya mereka, dipinjemin. Kita sempat kan hanya mau sekedar lihat. Oh ya, dia pas keluarin, selesai, dia kaget. Oh ya, kamu lihat ya. Ayo gigit dulu, dia bilang. Gigit dulu. Iya, tradisinya sih gitu. Riana juga gigit. Sama. Semua. Ya pokoknya yang melihat mandau terus gigit. Itu ya. Iya. Saya nggak pernah dengar tuh tradisi itu. Sama. Kalau isi, kalau mandau nggak ada isi nggak apa-apa. Cuma ini mandau dari kakek-kakek moyangnya kan ada isinya. Jadi dia takut kami sakit. Dia bilang kamu gigit dulu. Ini jadi kayak pembawa apa ya, untuk kayak kebaikan kebaikan kalian Iya, berdua. kebaikan kami jaga juga. di jalan, dijaga. Dijagain mereka. Kayak mobil kita juga ada bawa oleh-oleh dari Dayak, kayak apa akar hanau. Yang tadi saya lihat ya. Ya, itu Ada bulu juga ya. Ya, itu Iya. buat ngusir hantu. Buat ngusir hantu. Iya, katanya akar hanau kan? Akar hanau. Akar hanau. Masih banyak om. Yang di pelosok-pelosok kan tanpa sinyal, tanpa listrik tuh daerahnya tuh. Jadi kadang mereka malam tuh bisa ngomong, nanti ada suara kayak, padahal nggak ada pohon, tapi ada suara kayak kelapa jatuh, bam ke atap kita gitu. Terus apa waktu itu? Ya itu makhluk halus. Nanti mereka pakai akar tuh buat halau dia gitu. Kalau mereka bantuin ya? Mereka pasti ngajarin kita om, kan kita pendatang. Dia Iya, takut iya. kita ganggu. Jadi saya dikasih akar Nggak ada, itu. nggak ada pernah dipersulit itu, John. Dipersulit Di sih. Persusi nggak ada sih. Ya, baik-baik. Orang kampung itu benar-benar ramah banget itu. Itu Indonesia ya. Iya, Indonesia banget. Indonesia. Beramah Mereka bantu semua. juga, makan gitu. Iya, kadang kita nggak kenal malah disuruh numpang ke rumah, mampir ke rumah buat makan Diajak bareng. makan. Iya. Dan harus makan itu ya. Iya, apalagi ada yang tua juga tua, kan wajib. tradisinya. Kalau enggak tersinggung mereka. Ya. Tersinggung. Menghargai. Luar biasa ya. Jadi Kalimantan habis nih. Habis. Kalimantan habis. Kota apa menurut kamu? Atau desa apa, dusun apa di Kalimantan yang paling mengesankan? Mungkin ada cerita menarik atau cerita Kalimantan terbaik. Tengah ya mungkin ya. Kalteng, Kalteng. Palangkaraya. Iya. Di mananya? Kita di pelosoknya sih, namanya itu daerah Punggu Alas ya. Punggu Alas. Itu masih pelosok banget, udah nggak ada sinyal, nggak ada listrik. Oke. Yang orang utannya tuh kan kalau ada namanya Ada tuh orang hutan ya, oke. orang Iya. hutan kan yang kita sering ketemu yang udah domestifikasi lah, yang Ditangkar udah ya, ya. aman. Yang kami ketemu tuh yang masih liar. Masih liar. Jadi pas kami lagi ketemu kami happy banget. Tapi rupanya dia bisa nyerang kita. Bisa menyerang. Bisa nyerang. Oke. Orang hutan harus hati-hati. Oh gitu. Katanya jangan pakai pakaian menyolok kayak merah. Saya lagi sibuk rekam kan. Orangnya bilang jangan terlalu lama bang, dia bilang nanti dia nyerang. Hah? Kapan orang hutan nyerang? Saya bilang, dia nyerang nih bang, nanti dia ambil kayu besar tuh dia bisa lempar ke kita. Iya. Rupanya bot yang bawa kami itu dia punya tulang belikat pernah patah karena dilempar sama orang hutan. Oh gitu. Itu saya kaget Gede banget. kan ya? Gede-gede. Itu masih alam banget. Itu di Kalteng. Kalteng Iya, tuh di paling Kalteng. berkesan deh. Soalnya ritualnya masih banyak om. Di Kalteng kan udah banyak ritual. Masih banyak ritual. Masih banyak, keren Masih banget. banyak banget lah. Seru Masih banget. ada Hindu Keharingan. Keharingan. Kahringan ya. Masih ada ya. Masih Masih. ada. Dayak. Di sana masih banyak banget. Iya. Dayak Kahringan. Ya. Iya. Itu punya ritual sendiri ya. Iya. Di sana aja hampir kayak semua bahasa tuh memang lebih dominan Iya. ke bahasa Dayaknya. Masih dominan banget. Dan kayak yang kayak kuyang-kuyang. Itu masih katanya masih ada kampung kuyang gitu. Apa tuh kuyang? Yang Kuyang yang Yang kepala terbang kepalanya itu. terbang itu. kepala doang terbang. tuh. Nah, iya. Hantu kuyang. Iya. Bukan hantu sih, karena kuyang itu orang sebenarnya. Manusia. Oh, yang bisa melepaskan kepala. Ya, ada kampungnya. Kami sempat ditanya, Bang, abang mau ketemu nggak sih bang? Kita Ada nggak kuyang. berani. Dia memang temennya kuyang, dan itu kuyang baik katanya. Cuma kita nggak berani ketemu lah. Saya nanya, ganggu nggak? Nggak tahu ya bang, dia bilang nggak mau. Saya bilang. Hantu kuyang. Iya. Kampung kuyang. Kampung kuyang. Ada, cuman sampai sekarang kami nggak pernah pergi. Kami agak takut yang meliput yang gitu-gitu om. Kan kita coba dua kan, nanti diikutin udahlah, mati sebenarnya, janganlah. Tapi Kalimantan memang masih identik dengan barang ituan, Iya. nggak bisa kita lepas. Iya, iya, iya. Iya. Ya memang gitulah Kalimantan saya. Itu Iya. uniknya dia, aku suka Sampai banget sih. mau pengambilan video aja kita harus minta izin karena nggak semua tempat itu boleh video.
Saya sempat sekali bandel. Saya tuh malam-malam lewat. Saya udah lihat tuh kayak pohonnya lucu. Gelap-gelap tuh bulat pohonnya gitu kan. Dan saya tuh nggak enak, agak merinding. Ya udah saya rekam tuh. Wow, rekam diam-diam gitu kan. Lalu pas udah kembali ke rumah warga, kan kami numpang tinggal di rumah warga tuh. Lalu ada orang warga yang nanya, "Kamu dari mana?" Saya bilang dari sini. "Oh, ngapain?" "Enggak," aku bilang lagi rekam-rekam. "Kamu rekam apa?" Pas saya kasih lihat, saya rekam satu tempat itu, langsung disuruh hapus. "Kamu hapus deh," dia bilang. "Bang, kenapa bang? Hapus," dia bilang. "Kamu orang luar, kamu nggak tahu," dia bilang. "Nanti kamu nggak selamat." Oh, udah, saya bilang. Iya, makanya sampai digituin. Nggak, saking banyak kejadian gitu, akhirnya saya sama Riana udah kebiasaan. Sampai sebuah kampung, ketemu tetua adatnya gitu kan, kita Pertama izin. gitu ya, itu ada Kita izin. Nanya, om Pak, sini ada patangan apa nggak? Iya. Ya ada jalan-jalan tertentu yang kita nggak boleh bawa ketan di dalam mobil, nggak boleh bawa pisang apa, nggak boleh bawa. daging ya, ada yang Nggak boleh bawa ini lagi gitu. Baik patangan om. Unik banget Dan Kalimantan. biasanya ada alasannya, ada ceritanya, ada backgroundnya ya. Ada. Larangan-larangan itu. Iya, pasti ada ceritanya. Dan kita mau nyoba nentang nggak berani. Nggak berani lah. Karena nanti pasti ada. Dulu ada yang bawa ini, kayak kamu nggak mau kayak mau nentang, tak kabur. Tuh tak selamat, dibilang ada yang mobil masuk jurang lah, ada yang mobil mati mesin lah. Iya, banyak banget. Iya, jadi ya kan kami tipe orang nggak berani cari masalah kan. Ya udah kami turut aja. Ini nggak boleh ya cuci muka, iya gigit bang, gigit itu ikut aja gitu. Jalan itu kan berjam-jam nggak ketemu orang ya? Iya, bisa sampai 3 jam itu nggak ketemu orang. Nggak ketemu Hutan orang. semua. Hutan semua. Sawit, kiri kanan. Sawit ini kan. Hutan. Pernah ketemu binatang apa yang ini? Kalimantan kan liar banget ya. Kalau Kalimantan buaya kita sering. Di jalan, nyebrang jalan. Enggak. Di sungai. Kalau di sawit-sawit Apa paling juga ular kobra banyak. Ular kobra banyak. Iya. Kalau di Paling jalan-jalan. kita takut babi lewat ya kalau di jalan raya. Babi lewat nabrak ya. Iya. Ada satu kampung kayaknya Iya. masih nggak Kami boleh takut nabrak binatang gitu. kalau nabrak kan masih hitung kena puting susu. adat. Dia apa? Hitung puting susu namanya. Dihitung puting susu. Iya, Jadi kalau masih ketabrak kena nih, adat. hitung puting susu berapa? Kalau betina hitung puting susu, kamu kena adat tuh sesuai puting susu berapa? Iya. Ya, itu. Biasa mereka gitu. Mereka. Jadi berharap yang ditabrak binatang laki, nggak ada puting susu. ya, laki lebih murah. Kalau yang cewek tuh kena bayar. Itu seekor ya kalau laki ya. Kami sering ketemu buaya, soalnya kan kami seringnya tuh main ke daerah yang nggak ada jalan. Iya. Aksesnya cuma pakai sampan Kalimantan kecil. kan ya banyak aksesnya masih pakai sampan. Pernah pakai sampan juga. Iya. Sampan. Jadi Gila masih tuh. banyak buaya lah. Ular ya, Ular buaya. masih ya. Iya. Ular tuh buaya nyebutnya apa? Ikan besar. Kepala Oh. kepala besar ya. Kami Kepala keras. kan nggak boleh sebut nama kan. Nggak boleh nyebut nama kan? Beda-beda. Iya. Kalau Iya. di Kaltara ngomong datok lewat. Oke. Kalau di daerah Kalbar tuh ada namanya palak keras sama Pak RT. Pak RT itu apa? Pak RT, dia ngomong Pak RT. Ini tuh penjaga sini. Oke. Pak RT. Lo ada yang ngomong itu puake lewat gitu. Pokok jangan sebut. Kalau sebut tuh nanti bahaya. Iya. Iya. Sama kalau dia lewat udah diem. Jangan banyak ngomong lah. Biarkan Iya. dia lewat ya. Saya kan pernah nambang di Kalimantan tuh, dari Kalsel ke Kalteng, nyari puya kan. Lewat tuh, pakai kapal, pakai perahu, sampan gitu. Ini saya bilang, Pak Helmi, itu sebelah kanan ada ikan besar tuh. Ikan Saya besar. bilang, Iya, gimana? jangan lihat gitu. Saya harus tersebut. Oh itu buaya. Jangan, nggak boleh disebut. kesebut. Nggak boleh kesebut. Iya, nggak boleh Itu kesebut. belum lengkap. Oh jadi ada gitu-gitu ya. Iya Masih. ada. Masih banyak. Kita yang kalau nggak tahu tuh nanti kena marah gitu. Nggak boleh ngomong gitu. Oh, udahlah. Iya. Burung banyak sekali ya. Burung banyak. Enggrang ya. Enggang Enggang ya. masih ada. Itu dewanya Biasa ya. Dewanya Cuma udah Kalimantan. jarang sih sekarang. Udah jarang. Biasa dulu ada lepas ya, sekarang udah jarang Kan banget. udah banyak pembabatan liar kan. Iya, Kayak sawit-sawit udah banyak kan. Sayang sekali ya. Kalimantan banyak kehilangan faunanya ya. Iya. Bekantan ketemu? Ketemu. Makanya ketemu. Banyak banget. Kami kalau di sungai, kalau udah ketemu monyet di atas pohon, kami harus menghindar. Karena? Biasa dibawanya buaya. Jadi Dia- kalau kita dia naik makan. kapal nih, naik sampan nih. Contoh sih ada monyet nih, kita mau lihat boleh dari tengah-tengah. Tapi jangan sampai ke tepi buat liatin dia dekat. Karena biasa kalau ada buaya main-main satu tempat, buaya tuh buaya lagi nungguin. Gitu. Nunggu hilapnya aja. Iya. Gitu. Nanti kita lagi sial kan dikira monyet kan udah kelar tuh bilang. Banyak hal Aduh. unik sih. Kalimantan banyak hal unik sih sayangnya. Kalimantan akhirnya dari Kalimantan kemana? Kita lanjut nyebrang Sulawesi sayangnya. Ya, Sulawesi. kemarin sempat di nyebrang Makassar bentar. Dari mana Sulawesi. nyebrangnya? Dari Kalimantan? Balikpapan. Balikpapan? Ke Parepare. Naik apa? Naik ferry? Iya, mobilnya naik kapal. Naik kapal? Kita ikut juga. Kitanya pakai pesawat. Enggak, itu kalau ke Apanya? Jakarta. Kalau kita Balikpapan kan kita pakai ikut Oh iya. naik kapal. Oh, kapal. Balikpapan. Balikpapan, Sulawesi Parepare. masuknya kemana? Kita dari Sulawesi Barat
ke bawah selatan, dari Parepare, Maros sampai Makassar ke bawah. Dari Maros ya. Maros. Sulawesi Barat. Barat. Mamuju itu habis. Mamuju di atas. Kita awalnya mau ke atas. Cuman habis Makassar itu, dapat panggilan buat ke Jakarta. Makanya kita ke Jakarta dulu. Jadi Sulawesi belum habis? Belum kelar, nanti baru lanjut. Kita baru lanjut lagi. Ini singgah bentar di Jakarta nih. Di Sulawesi berapa provinsi? 2. Sulbar dan Sulsel baru 2. Sulsel berdua. Di atas Di belum. gabung Kalimantan 7 dong artinya. Ya, 7. Habis itu ke Kita sebelumnya kan hitung itu 13 karena kita backpacker itu udah sempat sampai ke Natuna. Kita ke Bali, Lombok, Sumbawa. sebelumnya backpacker. Backpacker. Sebelum memutuskan untuk menjadi traveler pakai Camper van. campers. Iya. Kenapa akhirnya switch gitu dari backpacker ke campers? Saya lebih murah, Om. Iya. Backpacker itu rupanya semurah-murahnya dia tetap lumayan mahal. Kan ada 3 kos paling besar tuh, Om. Kayak Nginep. akomodasi, Ya. transportasi, sama konsumsi. Sama konsumsi. Kami tuh dulu kalau backpacker tuh pasti sewa mobil, sewa penginapan, lalu kemudian makan di luar tuh. Tunggannya lumayan mahal rupanya. Akhirnya kami coba ganti lagi, pas kami udah ke Lombok, kami ganti. Jadi hotel kita ganti ke kos-kos bulanan. Kemudian untuk mobil nggak sewa mobil, kita beli motor bekas. Udah selesai trip kita jual kembali. Lalu untuk makan itu kita nggak makan di luar, kita kayak ambil masak di kos-kosan. Nah, tapi pas kami udah compare, lebih murah lagi kalau camper van. Kan camper van udah akomodasi di sana, transportasi di sana, Tidur masak di juga dalam. bisa di dalam. Jadi ini solusi paling murah. Kalau ngomong mau keliling Indonesia, camper van paling murah. Kalau bisa dihitung, Ko John, ini habis berapa ya sebulan traveling Anda ini? Kita kemarin hitung berapa, Beb? Kita pernah termurahnya 10. Termurahnya pernah di kisah 3,5 juta. Sebulan. Berdua? Udah plus bensin, udah plus makan, udah plus traveling. Makan apa, Man? Makan ya paling juga masak sayur, belanja di pasar. Lebih murah lah kosnya. Iya. Bisa makan untuk beberapa hari kan. Iya. Bisa untuk disimpan untuk 1 minggu atau apa. Cuma kalau kita rata-rata tuh kisaran 5-10 juta. Karena Iya. sekarang kita udah masuk ke kuliner juga. Jadi daripada saya masak sendiri, ya udah saya mending beli makanan lokal, kuliner lokal, saya jadikan konten, Iya. makan. Nah lumayan, ada yang suka juga. Jadi traveling kita lebih komplit dari perjalanan. Itu demi konten ya? Ya happy juga, konten juga dapat. Memang tipe suka kuliner juga lah. Jadi dia lebih mahal memang, tapi konten kita tuh jadi lebih berisi lah. Kan kuliner juga bagian dari perjalanan kan. Ini keputusan berdua ya? Iya. Dua-dua memang suka traveling? Iya, memang suka traveling. Dari sebelum kita pacaran juga udah hobinya traveling, camping, naik gunung. Mancing. Iya, mancing juga termasuk sih. Karena suka mancing di Kalimantan. Jadi dia punya Riana tuh sekarang mampu untuk kayak mohon maaf BAB di hutan atau BAB di sungai gitu kan. Wah, ini cewek apa nih? Itu karena jadi jam pacaran Terbiasa. Itu terbiasa. Camping tuh sudah tidur di matras, tidur mau kencing masuk hutan aku kencing sana gitu kan. Jadi dia udah terbentuk dari zaman itu. Udah berapa lama nikah? 6 6 tahun. Belum punya anak? Kebetulan Belum dapat. Belum. Terus ini kan perlu biaya ya. Saya dengar dari profesinya apa sih aslinya? Kita aslinya marketing di asuransi, Om. Asuransi. Agent. Agent. Berdua suami istri. Enggak, dia sendiri. Kamu yang bantu. Saya cuma bantuin jadi sekretarisnya beliau. Sama ngabisin duitnya. Oh enggak, dia hemat, dia low cost banget. Low cost banget. Sangat low maintenance. Kamu beruntung banget dapat istri cantik, ya kan? Gak banyak komplain. Ilmunya kuat, Om. Seru BAB kemana aja oke gitu. Oh iya. Ilmunya apa? Ilmu apa kuat? Iya, ilmu Kalimantan. Nanti saya kasih ilmunya gitu, Om. Riana, are you happy? Bahagia nggak? Ikut, senang? Happy karena aku kan dari dulu memang suka traveling, masuk hutan, ya happy banget. Papa, mama ngasih izin? Awalnya nggak bolehin soalnya saya kan anak tunggal. Anak tunggal? Iya. Terus diajak susah sama Iya, laki-laki iya, makanya. satu itu gitu? Awalnya nggak dibolehkan. Terus? Cuma ya anaknya juga bandel kan. Iya. Dia ngaku bandel. Pelan-pelan lah. Kan saya bilang ke mertua dan papa mama, aku bilang kami ini kerja bukan jalan. YouTube tuh income-nya dolar. Dolar, iya dolar. Kan $1 juga dolar itu kan. Jadi penghasilan sekarang kalau di asuransi masih ada? Masih. Kan Masih jalan? kita udah pakai tim kan, jadi tim yang jalan gitu kan. Kita delegasi ke mereka aja. Oke. Off riding masih dapat? Tahu kan? Oh, dong. Asuransi lu kan gua kena kerja tempat lu 5 tahun pembicara lebih. kita ini, mantap jiwa. Oh gitu. Dari AdSense lumayan? AdSense kita lumayan. Cuma sekarang kita kayak lebih banyak sekarang dominan di sponsorship lebih Endorse banyak. ya? Iya, Udah mulai laku? Alhamdulillah Om. Ya. Udah muncul di sini biasanya tambah banyak. Terima kasih banyak. Amin.
Saya kita lah lagi mau jadiin traveling itu profesi. Lagi ke arah itu sekarang. Semoga bisa. Ini apa? Target ngabisin 38 provinsi. Habis Indonesia dulu. Iya. 3 tahun kita, 3 sampai 4 tahun kita habis Indonesia dulu. Tahun ini kelar, mana lagi? kita habis ini paling kita ke arah Banten NTB udah dulu dong ya? Banten Banten udah. udah. Banten udah. Banten Habis ini udah. kita paling ke arah Bali ya. Bali. Kayak Malang, Jawa, Surabaya, Bali. Rontrik Jawa Barat, ke Jawa sana. Tengah, NTB. Jogja, Jawa Iya. Timur. Betul. Habis itu baru nyebrang ke timur. Sampai ke Papua. Mhm. Masih lama gitu. Katanya sampai jual rumah ya untuk traveling ini? Enggak. Kita kontrakin. Kita kontrakin aja. Kontrakin. Jadi Soalnya kan kan- di rumah kan nggak ada yang tinggal juga Nggak ada kan. tinggal. Daripada rusak, mending kita kontrakin. Jadi kayak motor kami jual, mobil dijual, barang-barang rumah yang kita nggak bawa ke mobil kita jual semua. Lalu rumah Daripada kita rusak. kontrakin Iya. dengan tujuan tuh biar nggak ada alasan pulang. Kami sebenarnya konsul sama teman-teman juga keliling Indonesia kan suami istri kan. Kan kadang konflik tuh di jalan konflik. Kalau konflik tuh kadang-kadang yang terburuk tuh ngomong cuma, ya udah kita pulang. Woy. Jadi saya sengaja rumah tuh saya kontrakin keluar. Jadi tidak ada kata pulang. Kau tak ada rumah lagi. Kau kemana? No place to home. Nggak ada rumah lagi. Jadi kita udah kelarin bilang nggak ada rumah lagi kita. Kita kontrakin aja. Lumayan lah bawa ongkos bensin saya. Gila ya. Makin mesra atau makin suka berantem nih berjalan berdua? Awal-awal doang yang seringnya cekcok. Cekcok. Iya. Apa ini cekcok yang kamu tahu? Cuma hal-hal awal. sepele Hal sih, kecil ya. kadang ya. Kayak barang-barang yang pengennya dari banyak mendadak jadi harus minimalis. Ya. Banyak banget. Saya kita little itu minimalisme tuh dipakai di mobil. Iya, Dari barang-barang kita yang banyak banget harus dipasang Harus hanya jadi- muat di mobil ukuran iya. 2 kali 1,5 meter. Saya mau nanya, berapa baju dibawa? Riana Rian banyak. aja, lebih ribet. Kamu berapa baju yang dibawa? Punya saya yang mungkin lebih banyak ya, masih ada 20-an ya. 20-an? Punya Termasuk baju tidur? Iya. Punya suami yang mungkin lebih dikit. Saya berkorban karena lemari terbatas Om Iya. Helmi. Kalau underwear bawa berapa? Atau kertas? Saya Nggak kalau dihitung. traveling pakai kertas tuh, tinggal buang-buang. Enggak, oh yang disposable. Nggak bisa sih, paling cuma hanya beli yang gampang kering aja. Yang cepat Yang, kering. yang tipis-tipis itu, yang sekali cuci dalam setengah hari bisa kering. Jemurnya di mana? Kita kebanyakan kalau ketemu kota sih laundry ya. Kalau ketemu kota. Kalau ketemu laundry ya. Oh. Kalau ada laundry kita laundry. Kalau enggak ya kita terpaksa Laundry kiloan? cuci sendiri. Iya. Biasa ada yang 1 hari kelar kalau butuh cepat. Dikumpulin baru di Iya, laundry masuk kota. Iya. Kalau nggak ada, bisa kita kan numpang ke polsek tuh, minyak WC cuci. Iya, terus SPBU kita kayak cuci. ada pakai tali jemuran numpang. Nah, kita Numpang jemur kita di kantor gitu. polisi biasa sering ikat tali, Pak. Boleh ikat tali, Pak? Buat apa? Mau jemur baju? Oh ya boleh, saya ikat tali. Di lapangannya jemur. Dibantu ya sama polisi semua. ya? Baik. Iya, Polisi mereka baik. baik banget sih. Baik banget. Karena mereka juga happy kan, ada tamu dari luar datangan. Iya. Gitu pas kita bantu suka ngopi bareng polisi, ngobrol gitu kan. Nah, happy juga ya. Kalau masak apa paling banyak, Riana? Masak sayuran aja sih ya, Sayur aja. simpel-simpel, iya. Ini yang sebelahmu nggak rewel makannya? Enggak, dia bukan tipe orang yang rewel. Jadi apapun dia makan, untungnya begitu. Karena nggak ada pilihan Om mau di jalan Om. Jadi apa yang ada Apa aja dimakan? Iya. Temen juga dimakan, Oh jangan. iya, jangan. Oh, luar biasa, luar biasa. Jadi udah 1,5 tahun. Iya. Ya. Kalau apa yang didapatkan ya? Kebahagiaan apa didapatkan dari traveling? Mungkin dari Riana dulu. Teman baru, budaya baru. Terus ya itu aja sih ya, budayanya yang bikin happy itu sama kulinernya aja sih. Kan setiap daerah kan pasti kan punya makanan khas masing-masing. Dan berdua terus ya? Iya, dan berdua 24 jam terus. Gak non-stop. bosen loh, ya Allah. 24 jam, lu lagi gitu. Masih Lo kalau mau curhat aja sekarang. John, apa John? Pengalaman apa? Kebahagiaan apa yang didapatkan dari Kebahagiaan itu traveling? kayak deg-degan tiap hari Om. Jadi kan tiap hari Deg-degan tiap hari? deg-degan terus. Iya. Jadi kan kayak kita kan biasa kalau udah satu kota kita tahu nih kita makan di mana favorit kita, gunting rambut di mana, semua tuh udah terstruktur. Kalau kita nomaden gini, kan tiap hari beda tempat. Jadi kota baru saya harus belajar lagi. Ini jalan kemana ya kalau nggak salah kan? Rute baru, tempat baru, sama bahasa baru. bahasa ya. baru. Saya suka kendali bahasa nih Om. Kayak kemarin Bahasanya. kita kendala di Natuna, saya bilang mau pinjam motor. Saya bilang, Bu, ada motor mau pinjam gitu kan, mau nyewa motor. Yang dia datang bawa kapal. Rupanya di Natuna tuh motor tuh kapal. Kalau motor ini tuh
Oto namanya gitu loh. Oto. Honda, sorry. Honda tuh Honda, ya? motor. Honda motor, Oto tuh mobil, motor itu kapal. Kendala banget gitu kan. Nah, Di Medan itu kalau kereta itu mobil kan? iya, Iya. itu kayak bahasa Malaysia, betul, kereta. Iya, kereta, mobil. Kayak bahasa Malaysia. Nah, Yang jadi gitu-gitu ya. tiap hari tuh kayak otak saya dipaksa untuk selalu berpikir hal baru gitu loh. Lalu kedua adalah yang kami ngerasa adalah kami belajar untuk bahagia itu sederhana banget. Kayak Riana kan awal kan lemarinya 3 biji. Baju cewek banyak banget Om. Lalu tiba saya paksa dia buang semua tinggal 20. Kita berantem di awal tuh. Ini simpan jangan, gue bilang. Lemari kita nggak muat gitu kan. Dan barang saya juga banyak kan. Saya kan suka, ya tahu cowok lah ya, ada hobi-hobi tertentu kan. Hobi mancing, hobi apa kan. Kayak saya punya gaming PC apa semua. Ya terpaksa kita harus buang semua. Jadi konfliknya di depan tuh konflik banget. Terpaksa harus jadi minimalis. Lalu kita kalau mau belanja nih ke mall. Dia suka baju itu. Kau buang 1 baju, gue bilang. Iya dong, kan harus di flash. Mentok aja cuma 20 baju. Beli Iya. satu, buang satu. Buang Iya. satu. Saya mau beli barang nih. Rasanya itu. Bagus banget. Cuma tempatnya nggak ada di mobil gitu. Jadi kami kalau jalan, akhirnya kami udah belajar, udah tahun lebih kan, hemat banget Om. Kami nggak pernah konsumtif lagi. Lalu kayak mau belanja online, kan nggak bisa. Contoh saya udah pilih barang ini mau aku beli. Kirim kemana ya? Saya harus cek nih, ini kapan sampai ya? Iya. Minggu depan saya di mana kira-kira gitu loh. Ini kendala. Jadi beli online tuh susah gitu loh. Nah, saking susah-susah inilah terbiasa sekarang kami jadi tidak jarang belanja. Hemat sekali. Jadi hikmah ya. Hikmahnya Jadi gitu. hemat itu. Jadi hemat. Hemat. Lalu Hikmah juga. kami belajar tuh bahwa benar bahagia itu sederhana. Selamanya kami mikir tuh harus uang banyak banget. Kita beli barang banyak baru happy kan. Enggak, baju kami itu doang. Ini saya dapat sandal jepit gitu. Gitu, tapi ya aku mau beli sepatu misalnya tuh, nggak ada tempat lagi Om. Aku mau beli sandal baru nggak ada tempat lagi. Jadi harus tunggu sampai ini rusak, saya ganti sandal baru gitu. Jadi itu yang saya merasa tuh di jalan tuh mengubah kami banget. Lalu nggak sempat toksik. Kan kadang-kadang kayak kita stay satu tempat nih, kadang kan ada lingkungan toksik gitu kan. Kita mau pergi keluar tuh nggak enak, nggak bisa gitu kan. Nah, kalau kami nggak sempat toksik, tempat baru, teman baru kenalan nih, Iya. happy-happy kan. Iya. Belum kan katanya mau kenal lama barulah ketemu tai-tainya itu. Udah ketemu sifat asli orang kan. Kita belum sempat. Baru ketemu lagi happy-happynya Udah bisa. mulai jalan, ketemu teman baru lagi. Indah-indah aja ya? Iya. Happy terus. Happy Dari terus. temannya tuh banyak dan semua saling kangen. Iya. Kapan sih lagi kok? Nantilah aku bilang nanti kita clean lagi. Gitu. Iya. Hidupnya tuh jadi aneh, jadi apa ya? Simple banget. Jadi barang kami ini sekarang kami udah hitung, aku cuma bisa hidup hanya dengan 1 buah ransel, sebuah tas kecil, laptop, udah hidup dimanapun itu. Mau ke hutan ke, mau ke kota, itu cukup. Dan itulah Cukup hidupku ya? sekarang. Itu basic tuh ya. Iya. Itu. Jadi kami ketemu esensialnya hidup tuh nggak banyak, itu doang. Nah, Riana juga gitu. ya, Sama. terpaksa lah dia untuk belajar itu. Untuk minimalis. Tapi saya nyadar sih, habis kali traveling tuh, Riana tuh jadi cheerful banget. Everyday tuh, wih, happy. Dan dia kan juga suka petualangan kan. Jadi saya selalu nanya, kau berani nggak ke sini? Ada buaya nak? Ada buaya, gue bilang. Tapi ya biasalah buaya. Gue bilang, kan coba buaya dan yang lain. Hantu ya, hantu aja. Buaya darat mulai ya. Iya, buaya darat lebih bahaya. Ya, dia udah kegigit 1 kan. Pernah digodain orang nggak? Oh, sering. Ini kalau saya bawa jalan Om, Iya. pokok kalau kita jalan nih lewat nih, nah semua mata tuh pasti lihat dia. Eh. Aku yang nggak lihat, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa nih. Jadi gimana nyikapinnya? Riana, gimana nyikapinnya? Kamu pasti ada yang goda, ada yang flirting, yang nyoba-nyoba gitu. Selama perjalanan. Banyak. Biasa aja sih, anggap ya ngobrol seperti biasa. Nggak sampai, nggak ikutan lebay lah. Maksudnya tuh yang ngobrol sepantasnya aja lah. Ngasih godain. Iya. Bapak itu cemburu nggak? Enggak, untungnya enggak terlalu. Pernah sampai bermasalah nggak? Godaan-godaan begini? Enggak pernah. Nggak pernah. Mungkin Kita- karena Ada yang kelewatan gitu. Mungkin karena kita dunia marketing juga ya. Hmm. Jadi kan dia kan juga sering ketemu teman-teman cewek atau apa. Itu kan dulu kan saya juga sering ikut. Jadi udah terbiasa gitu. Jadi dia sering digodain cowok, saya juga sering ketemu cewek-cewek banyak gitu. Jadi sama-sama tuh balance. Ya. Nah, jadi karena terbiasa dari dulu kita pacaran udah dia baik cowok yang godain, aku juga baik ketemu cewek-cewek, terbiasa saling percaya, udah gitu loh. Kepercayaan aja sih yang paling Jadi dia penting. digoda 1000 cowok pun aku juga yakin, lalu nggak bakal Iya. aneh gitu. Tapi kalau 1001, satu yang terakhir. Mungkin. Yang satu tuh bahaya kadang-kadang kembali. Satu ya. Pernah punya pengalaman mengerikan apa coba? Yang pengalaman yang wah, yang nggak terlupakan gitu, Riana. Paling kita pas apa Pernah sayang? dihadang sama orang mabuk aja sih di kampung. Dia ada orang mabok Iya, orang mabuk. di Kalimantan. Iya, di Kalimantan. Untungnya dibantu sama warga-warga lokal. Dia sampai bawa apa ya? Bawa kayu Ya, ke kayu kayu gitu. besar itu. Iya, sampai Gila itu. teriak-teriak.
dihadang di lumayan, depan. lumayan serem itu. Ya, deg-degan. Iya. Kami kan memang, aku ada rencana mau bawa pistol Om, rencananya. Buat jaga-jaga kan, cuman mereka bilang nggak boleh Nggak bawa pistol. boleh, iya. Akhirnya saya ganti dengan bawa stun gun. Iya. Buat nyetrum tuh, stun gun, buat jaga-jaga. Itu boleh. Ya itu boleh. Ya, untungnya nggak pakai Om. Tapi selama ini di Kalimantan sih untungnya sih warganya selalu apa sih ramah-ramah sih ya. Jadi tuh masih aman lah. Masih nggak pernah ketemu orang yang jahat-jahat banget. Paling sering dihadang di jalan ya. Iya, dihadang Apa sih masih diberhentikan? pernah lah, iya. Apa ngajak foto Mungkin karena- biasa gitu loh. Ngajak foto. Kami kan takut. Sama mungkin ada yang penasaran ini mobil apa sih gitu loh. Logonya kau copot pula ya. Iya, Makanya saya- logonya lumayan ngejeng. Kayak bikin ngejreng. Awalnya belum ada logo ini tuh serem Om. Orang tuh kira itu mobil bank kan, bawa uang. Iya. Jadi tuh kadang-kadang tuh saya sering lihat orang tuh kayak mantauin kita. Makanya kami seringnya tidurnya di polsek. Kalau nggak di polsek serem Om, gila. Itu nggak bisa tidur semalaman itu ya. Diketok pintu terus, Lumayan ketok pintu terus. serem ya. Kalau pengalaman yang paling indah apa, Jan? Paling wah keren banget, nggak terlupakan dari dalam perjalananmu selama Indah ya. 1,5 tahun. Ketemu spot-spot yang indah sih ya. Ah iya, saya baru nyadar tuh gini, bahwa setiap kali bangun pagi tuh, saya habis bangun nih, saya buka pintu kan kadang kita masih setengah sadar tuh. Di otak kita masih di rumah kita, di kamar kita kan. Pas saya bangun gitu, mau ke WC, buka pintu, aku di hutan mana gitu. Oh ya ini gunung ya. Lo besok kita buka pantai, di pantai. Iya. Kita buka, oh di mana udah berubah lagi. Karena aku suka nanya, kita di mana sekarang? Provinsi mana nih? Oh Sulawesi Selatan. Oh iya Makassar. Oke. Gitu saking itunya tuh, itu apa ya? Itu happy banget sih. Tiap hari tuh happy banget. Pernah nyasar Tempatnya nggak ya? berubah. Sering. Soalnya Karena saya kita- nyetir. Kan saya pernah ngomong sama Helmi. Pasti Cewek kamu itu ngatain jelek kalau banget. perempuan jelek baca map ya. Jelek Gitu kan? banget, Perempuan iya. jelek baca peta. Itu sering nyasar. Cuman jangan nyasar bawa berkah. Jadi Iya. kadang tuh jalan yang saya nggak mau pergi lewat, rupanya pantai bagus saya bilang ya. Oh, untung lah kau nyasar, ada gunanya dikit lah gitu loh. Itu belajar mengambil hikmah. Iya. Saya kan berdua doang Om. Jadi berantem tuh cuma berdua. Nggak bisa ngadu juga. selesaikan juga harus berdua di Iyalah. tempat. Iya. Kalau berantem gitu siapa yang duluan ini ngebaikin? Si John biasanya. Biasa cewek kan gampangnya lebih lama ya. Lebih lama, Kalau ya. dia mah lebih adem dia. Dia orangnya lebih adem. Kami nggak bisa berantem lama Om. Karena kan semobil tuan nih. Contoh, udah berantem nih, kita diem-dieman, nggak ngomong. Muka cemberut kan. Nanti udah selesai kan lapar. Makan yuk, aku bilang, makan. Udah makan. Nggak bisa lama. Jadi terpaksa ngomong. Tapi ya itu yang bikin kita malah jadi... Awalnya kita agak baik konflik. Cuma saking konfliknya tuh tiap hari keseringan yang kecil-kecil tuh konflikin. Jadi nggak sempat muncul yang besar. Kan komunikasi terus Om. Kayak kita sering road trip kan bawa mobil nih. Kan pasti ngomong. Jadi dari yang jelas sampai yang nggak jelas ngomongin mantan, ngomongin terus di jalan. Berantem lah di jalan itu kan. Ngomongin mantan. Cerita apapun ada Ya, ya. saking udah nggak ada bahan omongan. Jadi semua semua yang lama-lama kita keluarin Keluarin deh. udah habis, jadi nggak ada sembunyi lagi. Sekarang aman. Aman, Insya Allah. aman jaya lah. Apalagi yang berantem yang sepele-sepele, kayak saya gosok gigi. Ini odol taruhnya di sini, harusnya di sini. Ya sepele-sepele. Itu laki banget deh. Iya. Itu berantem asik sih. Cara dalam bisa main lempar ke laki ya. Itu ya. Sama narik baju berantakan ya, Riana? Iya. Tuh. Itu Sama saya kelakuan laki-laki, saya laki masalah. Narik baju tuh kayak habis gempa bumi. Tapi itu sengaja, biar kita ada berantem. Iya. Biar ada serunya gitu. Kalau cuma play nggak seru banget. Nggak ada berantem tuh. Yang nyetir selalu dia. Iya, soalnya saya nggak bisa Oh, nyetir. kamu nggak bisa nyetir? Nggak bisa. Makanya saya salut istrinya Om Helmi jago nyetir. Oh, saya nyetir. Kalau traveling dia yang nyetir. Iya. Saya jadi navigator, itu pun sleeping navigator. Gue tidur. Saya kalau di mobil pasti tidur. Kalau saya sama dia malah kebalik. Jadi kalau dia tidur, saya bilang kau tidur aku berhenti. Kau tak boleh tidur, gue bilang. Karena kan di depan kan dia juga butuh. Tak ada teman ngomong. Iya, nggak ada teman ngantuk. ngomong. Kan banyak bekantan-bekantan kerja. Itu dia. Sama kadang tuh saya takut kalau dia tidur gitu kan. Itu kadang-kadang kalau malam ya, nyetir malam, saya takut lihat spion Om. Spion yang ini tengah ini tuh. Karena di belakang. Kalau kan bisa kelihatan gelap. sebelah tuh, saya berharap itu masih istri saya gitu. Karena Wah, kalau saya istri saya, kita pernah masuk ke Banyuwangi itu kan masuk alas apa gitu. Wah itu, laki aja nggak berani lewat situ. gelap banget, serem. Gelap banget. Kadang-kadang nubruk apa kita udah nggak tahu. Kadang-kadang kok di belakang kayaknya mobil kok hilang gitu-gitu. Oh Istri saya. iya, nggak mau itu. Saya kan pernah nyetir sekeluarga gantian. Pas saya siang, pas saya capek gitu gantian malam itu ibu.
jurang kiri kanan. Tapi saya pernah nyetir ya. Kamu tahu nggak dari Mamuju ke Makassar? Oh, Mamuju ke Makassar itu jalannya dari atas lumayan ke bawah. parah Gila, itu. saya pernah nyetir. Gini. Itu kan jalan gini-gini, Om. Iya. Kamu bayangin, saya Tahun nggak pernah berapa ke situ. itu? Tahun berapa ya? Mungkin waktu itu tahun mungkin awal-awal 2000-an. Dan Saya di nyetir. sana Kan ada rawan kakak. longsor. Mamuju, Majene Iya, kan daerah Mamuju. Majene tahu longsor. saya. Iya, Longsor. Kakak longsor. saya kan begitulah, bukan saudara saya lah ya. Heeh. Pak Anwar Anan Saleh itu dilantik jadi gubernur. Oh, Dia pelantikan. Habis itu mungkin sopirnya nganter saya kan mau siaran di Antv. Mungkin kecapean, acara kan berhari-hari. Jadi waktu saya bangun, kok dia pakai jeep gitu? Kok tidur dia? Tengah hutan. Saya bilang udahlah, daripada nyawa aku tergantung kau, mendingan tergantung aku nyetir loh. malam-malam. Gila, normal. Nyampe juga pagi-pagi subuh udah nyampe di Itu Makassar. jalannya jahat banget itu. Itu nggak berani Wah, malam gila. itu. Jadi ternyata saya pernah nyetir dari Mamuju, maju mundur jurang. Jurang semua. Iya. Gimana, seneng Dan nggak, Om? kita nggak pernah lewat situ, John. Kalau kita pernah lewat situ kan tahu kan habisnya Iya, apa. iya, iya. Wah, gila tuh. Tapi senang nyetir, Om. Senang sebenarnya. Ya, kalau sekarang itu kan karena kalau kita meeting di mall, kita parkirnya aja yang bikin repot. Iya, Iya. macetnya. Ini Jakarta ini Dasarnya macet senang banget sih. nyetir. Terus plannya mau apa lagi nih? Rencananya apa lagi? Kita paling sekarang lagi persiapan kan ketemu pitching dengan beberapa brand. Kalau udah kelar, paling kita udah lanjut jalan langsung. Ini udah nggak sabar mau jalan nih kemarin. Jadi konten ya? Ya. Uang AdSense lumayan lah. Ya? Ay, lumayan lah, Pak. Ada yang nonton lah. Ada yang nonton. Biaya perjalanan barangkali bisa di cover sama AdSense ya. Dulunya 3 tahun pertama ya. 3 tahun Iya. pertama Ya, tuh kita full pakai uang sendiri 3 tahun pertama. Iya. Ini baru sekitar 6 bulan ini baru lumayan naik dan kayak aku baru nyadar kayak kita punya RPM naik, Om. Jadi kayak konten Jajago tuh udah mulai dikenal YouTube sebagai konten travel sama otomotif. Jadi RPM-nya naik lumayan. Yang awalnya contoh 1.000 view tuh Rp7.000, sekarang naik jadi 15.000, wah lumayan lah. Saya bilang. Harganya naik. Kenapa dinamain Jajago? Jalan-jalan gokil singkatannya Om. Jalan-jalan Gokil. gokil. Gak jago. Gokil Kita berdua. singkat. Oke, jadi ambisinya mau ke habis Indonesia. Iya, habis Indonesia. Untuk short goal-nya iya. Itu goal kecilnya kita Indonesia dulu. Kelarin. Lagi doakan ya semoga kalau Indonesia kelar ya ada brand-brand suka sama kita. Nah, kita mau goes ke Asia. Iya. Jadi membuktikan bahwa jadi traveler bisa jadi apa profesi. Ya, Iya. itu life dream banget kalau bisa tuh. Ini kapan dapat anaknya kalau begini traveling? Eh, Atau sambil disambil? Dibuat di jalan. sambil dibuat di Dibuat jalan. jalan. Makanya nanti kita ada rencana kalau memang dapat momongan itu kan kita akan upgrade. Jadi kayak camper van yang memang untuk bisa untuk anak gitu loh. Bisa untuk keluarga Bawa. lah. Udah punya nama siapa? Jajago juga. Enggak, Nah, belum kita kasih tahu nama antara itu. Ucok atau Sulaiman kali ya. Kan kalau mobil kami namanya Bambang. Mobilnya nama Bambang, motor saya nama Ucok. Oh gitu. Sengaja dikasih nama lokal. Kayak nama teman gitu loh. Jadi kalau saya nyetir, ya Riana lagi ngantuk-ngantuk, saya ngomong sama mobil saya, Bambang, gimana kabar kau sehat? Aku bilang gitu. Sambil nyetir. Lama-lama gila dia udah. Monolog lagi dari jalan. Oh jadi motornya Uco. Ucok. Iya. Kalau anak nanti siapa? Belum kepikiran Belum sih. kepikiran. Nanti dia dapatnya apa cewek cowok kan? Tergantung di kota mana dapatnya. Mau tau dibuat di Cengkareng dapat di mana itu kan? Tergantung daerah. Oke, terima kasih ya, Ya. Riana dan Kojon Yes, Iya. siap. yang sudah jadi tamu saya. Jadi saya kemarin dianggap, oh Mas Helmi jangan yang traveling luar negeri aja dong. Dan hari ini tamu saya unik banget, sepasang suami istri yang menjadi traveler, mereka juga jadi YouTuber, ya, dan kemudian menceritakan bahwa mereka akan menamatkan 38 provinsi sekarang kalau nggak salah ya, Iya, nampak nambah baru. lagi. Oh. Ya, kita doakan mereka selamat, sukses, ya. Jadi ada lagi kah traveler yang mau cerita di sini? Silakan DM saya aja atau masuk di komen. Kita akan coba hubungin, ya. Kalau mereka berdua diperkenalkan oleh ada netizen dan saya cek. Oke, kita undang hari ini. Ya. Hari nanya kemarin, ada bayarnya? Enggak ada. Ya, saya senang banget dengan orang yang berbagi cerita. Ya mari kita penuhi hidup kita dengan storytelling yang baik-baik. Di tengah tahun politik yang mulai menyerang sana, menyerang sini. Ya, kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye-bye. Hai. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.